فبأي آلاء ربكما تكذبان. Agar kita semakin tunduk. Ya, agar kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ada seperti saat sekarang ini seharusnya membuat kita semakin tunduk dan taat serta patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kajian kita kali ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-An'am ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat-umat sebelummu, wahai Muhammad, dan kami mengambil atau memberikan kepada mereka al-ba'sa, kondisi yang payah, wad-dharra, kondisi yang sempit, la'allahum yatadarra'un, agar mereka semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman dan seislam. Penting kita untuk mentadaburi ayat ini. Penting untuk kemudian kita mencoba untuk memahami dan menghayati apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini. Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin dan mukmin, tentunya jangan sampai hari-hari seperti ini kita tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Justru saat ini menjadi saat yang tepat untuk kemudian kita mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan yang paling primer dalam kehidupan seorang mukmin adalah kita mendekat kepada Allah. Dan di antaranya dengan mentadaburi firman yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 42 ini, sejatinya menjadi sebuah peringatan bagi kita yang hidup di hari-hari seperti saat sekarang ini. Bagi kita umat yang hidup di akhir zaman. Kenapa demikian? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Pada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengawali, walaqad arsalna ila umamin min qablik. Ini menjadi satu informasi penting bahwa Allah SWT juga telah mengutus kepada setiap umat-umat ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang rasul. Dan ini juga seperti yang dikuatkan pula dalam firman Allah yang lainnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul dengan ajaran sama, ajaran satu, yaitu apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala macam bentuk taghut, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat yang mulia ini, saudara-saudaraku seiman dan seislam, memberitahukan kepada kita bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang kemudian disampaikan kepada kita semua sebagai umatnya, kepada seluruh manusia, hakikatnya sama dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah keunggulan dan keistimewaan daripada Islam, agama Islam, bahwa mengimani seluruh para nabi dan para rasul, mencintai seluruh para nabi dan para rasul, baik itu Nabi Muhammad SAW maupun para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka ayat yang mulia ini sekali lagi memberitahukan kepada kita tentang informasi pas masa lalu, pada masa lampau, apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Terkait dengan pembahasan ayat yang mulia ini, tentu saja juga tidak bisa terlepas pembahasan dari ayat-ayat sebelumnya, atau kita kenal dengan munasabatul ayat, dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka kalau kita lihat, nanti silahkan saudara-saudara melihat ya di dalam mushaf Al-Quran dan juga Al-Quran terjemah ya, dan penjelasan tafsir para ulama terkait dari mulai ayat 39, 40, 41 dan 42 ini, dan kemudian sampai 43, 44.
maka akan kita dapatkan kelesannya bahwa ayat yang kita baca barusan, yaitu khususnya terkait dengan ayat 42 ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang apa yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Maka di sini dijelaskan, kita cuplikan sebagai penjelasan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan bahwa ayat yang mulai ini menjadi sebuah penguat hati, salah satu dari penguat hati untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad SAW didustakan. Karena saat itu Nabi Muhammad SAW diacuhkan, diperangi, dimusuhi, dibenci karena apa yang beliau sampaikan, yaitu membawa al-Islam, membawa syariat Islam, membawa wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pun adalah menjadi perkara yang sama yang pernah dialami para nabi dan para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka dibenci ketika mereka membawa kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Mereka dibenci ketika mereka menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari sinilah ayat ini hadir, kemudian ingin menyampaikan kepada Nabi kita mulia Muhammad SAW bahwa apa yang dialami oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang juga pernah dialami oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sekaligus apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh umat-umat saat itu, mereka mendustakan para nabi dan para rasul. Inilah yang membuat hati Nabi Muhammad SAW sedih. Inilah yang membuat hati Nabi SAW juga merasa berat mengemban beban dakwah ini. Maka pelajaran menarik dari satu penggalan awal ayat ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang jalan dakwah untuk memenangkan Islam ini tidaklah mudah. Jalan dakwah untuk memenangkan Islam sering sekali dipenuhi dengan aral rintangan, senantiasa dipenuhi dengan tekanan, ancaman. Karena itulah tabiat dari jalan dakwah ini. Karena memang banyak musuhnya. Musuh dari kalangan setan, dari kalangan jin, dan juga dari kalangan manusia. Mereka bersatu padu untuk menghalang-halangi dakwah tauhid, menghalang-halangi dakwah untuk menyembah hanya kepada Allah, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah jamaah dirahmati Allah, korelasi kenapa Nabi Muhammad SAW dihibur dengan ayat yang mulia ini. Agar Nabi SAW jangan merasa sendiri. Agar Nabi SAW jangan merasa ini seakan-akan yang dia alami dia sendiri. Tidak. Ternyata ini juga dialami oleh orang-orang sebelum beliau dan orang-orang yang menapaki jalan para nabi dan para rasul. Begitu pula para sahabat. Kita juga melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang spesial, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani tugas Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Kita lihat Bilal bin Rabah. Kita pun juga sudah membaca sirah Abu Bakar As-Siddiq. Kita juga pernah membaca sirah daripada Ibunda Dhinirah. Bagaimana mereka mendapatkan tekanan, ancaman, bahkan siksaan yang kemudian mengancam keselamatan jiwa, nyawa, dan darahnya. Namun mereka tetap terus melakukan dakwah ini, melakukan seruan ini untuk kembali kepada Allah, kembali untuk tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Maka selanjutnya apa yang terjadi saat Allah Subhanahu wa taala mendapati suatu kaum yang mereka mendustakan ajaran nabinya, mendustakan ajaran rasulnya? Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ancaman, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberlakukan kepada mereka, kepada kaum tersebut, al-ba'sa. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, kita cuplikan dari penjelasan tafsir Al-Qurtubi, al-ba'sa adalah apa? Musibah-musibah dari harta benda. Wad-dharra, musibah-musibah ataupun bencana-bencana yang menimpa terkait dengan jasad kita, badan kita. Maka ini hakikatnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi uqubah, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan bagi hamba-hambanya, bagi makhluk-makhluknya, terutama manusia,
dan sekaligus menjadi ujian bagi para hambanya, ujian bagi para orang-orang yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Apakah mereka betul-betul beriman, ataukah mereka hanya bermain-main dengan keimanannya? Maka secara keseluruhan, ketika suatu kaum tersebut, ketika kaum tersebut sebagian besar mendustakan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah SWT akan menunjukkan kemurkaannya dengan menyiksa ataupun dengan mengadab ataupun memberikan hukuman sanksi kepada kaum tersebut, baik itu berupa al-ba'sa wad-dharra. Al-ba'sa, musibah-musibah dengan himpitnya harta benda kita, wad-dharra, ancaman-ancaman yang mengancam keselamatan jiwa kita semua. Secara umum, sebagaimana yang kita kenal di hari-hari saat sekarang ini, ada dua bencana. Bencana alam atau natural disaster, bencana yang terjadi karena secara natural, dan yang kedua, human disaster, bencana yang terjadi disebabkan karena pola tingkah manusia, peperangan, tindakan-tindakan kriminalitas. Ini merupakan bagian dari musibah. Dan inilah yang terjadi pada hari-hari ini, persis sama seperti apa yang terjadi pada masa-masa sebelum kita. Kalau kita perhatikan, kita amati, bahwa tidaklah terjadi kerusakan di atas muka bumi ini, hakikatnya semuanya itu terjadi dari apa? Terjadi karena jauhnya manusia dari petunjuk Allah. Jauhnya manusia dari petunjuk para nabi dan para rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Maka Allah timpakan di tengah-tengah mereka dua musibah besar ini. Baik itu natural disaster atau human disaster. Ini yang terjadi terkait dengan natural disaster. Bencana alam. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa jemaah? Bahwa alam pun juga tidak ridho dengan tindakan kedoliman, kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang Allah sebutkan juga dalam firman yang mulia, "Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di atas muka bumi, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan, disebabkan karena rusaknya manusia, rusaknya tingkah laku manusia, karena jauh daripada petunjuk Allah dan bahkan menentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadirkan dalam Al-Qur'an Al-Karim kisah-kisah Nabi Lut, kisah kaum Nabi Lut, Nuh, kisah Nabi Lut, di mana ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi kerusakan, keseimbangan alam ini terjadi. Sehingga ketika misalnya kaum Nabi Nuh, maka keseimbangan alam pun juga terjadi ketika mereka justru berlaku syirik kepada Allah Azza wa Jalla, menentang hukum Allah dan bahkan menentang nabinya, Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Maka apa yang terjadi? Keseimbangan alam pun berubah. Dan kemudian karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Allah SWT turunkan hujan yang lebat dan kemudian disertai dengan keluarnya air-air dari dalam tanah. Dan akhirnya terjadi banjir besar yang menelan korban banyak. Hanya orang-orang beriman yang kemudian diselamatkan oleh Allah SWT. Begitu pula kisah-kisah para nabi dan yang lainnya. Kisah kaum Thamud, kisah kaum Ad. Yang ini sesuatu yang tidak tersembunyi bagi kita semuanya. Khususnya umat Islam yang membaca Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu, hari-hari seperti ini pun juga menjadi sebuah pelajaran buat kita. Begitu pula terkait dengan apa yang terjadi dengan human disaster. Ini pun juga terjadi pada masa Bani Israel. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh human disaster. Pertumpahan darah di sana. Ini pun juga terjadi pada umat-umat sebelum kita, seperti kaum Bani Israel ataupun kaum yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengisahkan bagaimana para kaum-kaum terdahulu itu, mereka saling menumpahkan darah mereka. Safaku dima'ahum. Mereka menumpahkan darah-darah mereka. Disebabkan karena apa? Karena terjadi kesenjangan sosial. Disebabkan karena merajalelanya kebakhilan. Kemudian di hadis yang lain disebabkan karena merajalelanya kemaksiatan.
Maka ketika sudah terjadi kemaksiatan itu, maka bisa jadi dua kemungkinan yang terjadi. Kalau enggak natural disaster atau human disaster yang terjadi. Pembunuhan demi pembunuhan, kriminalitas tinggi dan seterusnya, rusak. Manusia tidak punya aturan atau meninggalkan aturan ini. Maka rusaklah. Ya, inilah satu hikmah besar ketika Allah SWT menghadirkan Al-Quran Karim. Karena hakikat yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah apa? Aturan yang memberlakukan keadilan di tengah-tengah kita. Maka itulah Al-Quran Karim. Maka itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam ini secara keseluruhan hakikatnya mengajarkan kita untuk berlaku adil sehingga terjadi keseimbangan kehidupan alam ini secara baik. Tatkala manusia sudah menyimpang dan menyelisih aturan Nabi-Nya, yang terjadi adalah kerusakan dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bagian dari sunnah yang Allah berlakukan dalam kehidupan ini. Semakin jauh dari sunnah Nabi SAW, semakin jauh dari aturan syariat Islam, maka semakin dekat pada kebinasaan dan kehancuran. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih pula, dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim, yang juga dicuplikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab dan matan Arba'in Nawawiyahnya, yang juga saya kira juga dikenal pula oleh saudara-saudara sekalian. Nabi SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Innama nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma ataitum bihi wa amartukum bihi fa ataitum wa ma amartakum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, menyampaikan kepada kita tentang apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW memberikan ketegasan, "Mana haitukum anhu fajtanibuh." Apa yang sudah aku larang, maka tinggalkanlah itu semuanya. Ini syariat, apa yang dibawa oleh Nabi SAW syariat. "Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah itu sesuai kemampuan kalian. Subhanallah, ini ada salah satu bentuk rahmat dalam syariat Islam ini. Terkait dengan larangan, maka tidak ada toleransi lagi. Kalau ini larangan, haram, tinggalkan. Terkait dengan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah SAW, masih ada sebuah kaedahnya. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang bisa sholat, menepati sholat, alhamdulillah. Yang bisa sholat, ditambah lagi sholat sunnah, alhamdulillah. Yang bisa tahajud, alhamdulillah. Sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa siam Daud, alhamdulillah. Yang bisa siam Senin Kamis, alhamdulillah. Yang penting menjaga yang wajib. Ini jamaah dirahmati Allah. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini adalah sebuah kaidah agung dalam syariat Islam. Maka ketika larangan tidak ada lagi toleran. Sudah, kalau itu larangan, haram, tinggalkan. Tinggalkan. Dan insya Allah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu." Awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, karena tahu ini adalah bagian dari perintah Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan kepada yang ganti yang jauh lebih baik. Masya Allah, jauh lebih baik. Ketika orang meninggalkan zina, maka Allah hadirkan ganti yang lebih baik, itu nikah. Masya Allah. Ketika dia meninggalkan riba, maka Allah gantikan yang lebih baik, itu jual beli yang halal, yang barokah. Ini bagian dari solusi-solusi syariat Islam, jamaah dirahmati Allah. Maka disinilah, ya, ketika hal ini dilanggar, maka apa yang terjadi? Kerusakan.